Mana kabarnya anak? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, biarkan tengok kiri kanannya dulu, perhatikan bangku dan juga kalau ada sampah silahkan diambil. Sebelum kita mulai pelajaran kita, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Pada ketua kelas Rifki, silakan pimpin doanya. Bapak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, sebelum itu Bapak ambil absen dulu ya. Nah, siapa yang nggak hadir hari ini? Rifki? Jiwa Pak. Jiwa. Kenapa dia? Sakit Pak. Saya itu ada semua. Oke Pak. Baik. Nah, sebelum mulai pembelajaran kita, Bapak ingatkan kembali apa pembelajaran kita minggu kemarin. Apa masih ingat anak-anak? Ingat Bapak Apa pembelajaran kita semalam? tentang doa dan berzikir. Tentang doa dan berzikir. Nah, semalam kita telah belajar tentang adab berdoa, cara-cara berdoa, apa gunanya berdoa kan? Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran kita itu tentang tayamum. Siapa yang tahu? Nah, sebelum Bapak menyampaikan tayamum, jadi tujuan kita belajar tayamum itu adalah supaya kita mengetahui apa itu tayamum, bagaimana cara-cara tayamum, dan apa sebab-sebab tayamum itu bisa terjadi, dan juga dalil-dalilnya. Setelah kita mengikuti pelajaran ini, seharusnya kita mengetahui yang Bapak bilang tadi, cara bertayamum, apa itu dalil tayamum, dan juga pengertian tayamum. Nah, sekarang siapa yang sudah tahu apa itu tayamum? Gak ada yang tahu? Nah, tayamum itu adalah cara bersuci sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib dengan menggunakan debu yang suci ketika tidak ada air atau tidak dapat menggunakan air karena tertentu yang dibenarkan oleh syariat Islam. Dan tayamum itu mengusap wajah, kedua tangan dengan suci sebagai pengganti wudhu. Nah, semisalnya kita bepergian nih, kita tidak tahu dan tidak ada air gitu, jadi kita bisa bertayamum karena tayamum tadi pengganti wudhu atau mandi wajib. Nah, dasar hukum tayamum yaitu ada pada surah An-Nisa ayat 43. Nah, yang mana nih setelah Bapak cantumkan surahnya, silakan Anda Rifki dibaca apanya surahnya. Mana Pak? Ini. Kenapa Pak? Kenapa? Dah, kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah An-Nisa Pak? Iya, surah An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma tajidu ma'an fattabayyana sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa iyyakum
bertayamumlah dengan tanah yang suci, kata Allah. Usaplah wajahmu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Pemaaf lagi Maha Pengampun. Nah, selanjutnya itu dasar sebab tayamum. Itu ada beberapa sebab kita melaksanakan tayamum. Yang pertama itu tidak menemukan air setelah berusaha mencarinya. Nah, jika anak-anak Bapak sekiranya ada di hutan lagi berburu misalnya kan, ataupun perjalanan jauh tidak menemukan air, setelah dicari-cari beberapa menit atau beberapa jam tidak menemukan air, maka boleh kita bertayamum. Yang kedua itu air tersedia tetapi jumlahnya sangat terbatas dan diperlukan untuk minum. Nah, sekiranya Ananda ketika di hutan Ananda itu telah menemukan air tapi airnya itu terbatas. Daripada untuk berwudu, lebih baik kita untuk minum kan, daripada mati nanti di tengah hutan, lebih baik kita untuk minum. Di situ kita boleh juga bertayamum. Ada air, yang pertama tadi tidak menemukan air, yang kedua menemukan air tapi jumlah airnya itu terbatas, maka boleh bertayamum. Yang ketiga, sedang sakit dan penggunaan air dapat memperparah penyakit. Nah, di zaman Rasulullah ini pernah terjadi di masa sahabat. Ketika itu sahabat ini telah berperang, banyak luka-luka. Setelah itu karena kurangnya pengetahuan para sahabat waktu itu, karena Nabi tidak ada, maka sahabat ini bertanya kepada sahabat siapa itu? Sahabat Umar, kalau salah Bapak ya. Dalam keadaan sakit, sahabat ini tidak bisa kena air. Tapi wajib pakai air karena waktu itu belum turun ayat yang tadi. Jadi disuruh menggunakan air. Setelah itu sahabat ini meninggal. Maka Nabi mengatakan di saat keadaan seperti itu kita boleh bertayamum. Yang kedua cuaca, yang keempat cuaca sangat dingin sehingga menggunakan air membahayakan kesehatan. Itu sama dengan penyakit dia. Jadi cuacanya dingin kali, kalau kita berwudu nanti beku bulan gitu kan. Itu kan darurat itu. Boleh kita bertayamum. Yang kelima, tidak memungkinkan menggunakan air karena alasan syar'i lainnya dan karena alasan tertentu. Nah, kita banyaklah alasan-alasan karena darurat lah. Kita boleh menggunakan bertayamum. Nah, yang selanjutnya itu syarat tayamum. Syarat tayamum itu adalah sudah masuk waktu sholat. Nah, kita bertayamum bolehnya itu saat setelah masuk waktu sholat. Berarti ketika belum waktu sholat wajib ya, tidak boleh kita bertayamum. Yang kedua tidak ada air atau tidak dapat menggunakan air yang tadi. Dan yang ketiga telah berusaha mencair. Dan yang keempat menggunakan debu atau tanah yang suci. Nah, di sini syarat tayamum itu adalah menggunakan debu atau tanah yang suci. Nah, kita itu mengganti wudu itu boleh dengan tanah atau debu yang suci. Yang tidak tercampur dengan najis. Nah, itu syaratnya. Yang menggunakan debu atau tanah yang suci tidak tercampur dengan najis. Nah, sampai di sini apakah ada anak Bapak pertanyaan dari tentang yang Bapak jelaskan tadi? Kalau tidak ada, Bapak bertanya dulu. Pada di syarat-syarat tayamum. Siapa yang tahu? Syarat-syarat Pak. Ya. Sebutkan satu aja. Sudah masuk waktu sholat. Betul. Sudah masuk waktu sholat. Nah, berikan hapus dulu untuk mengenai Rifki. Ini Bapak berikan gorengan nanti. Nah, selanjutnya itu rukun tayamum. Nah, ada 4 rukun tayamum. Yang pertama itu niat. Yang kedua mengusap wajah dengan debu suci.
mengusap wajah dengan debu yang suci. Dan yang kedua, dan yang ketiga mengusap kedua tangan sampai pergelangan tangan. Nah itu rukun tayamum. Yang keempat tertib atau berurutan. Dan selanjutnya itu niat tayamum. Nah, mari kita baca sama-sama apa itu niat tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati lillahi ta'ala. Itu artinya saya berniat tayamum agar diperbolehkan melaksanakan salat karena Allah Ta'ala. Dan selanjutnya itu tata cara tayamum. Nah, langkah-langkah tayamum: membaca basmalah, berniat tayamum, menepuk kedua telapak tangan pada debu yang suci. Nah, nih, misalkan debu ini ada kan, dapat contohkan, mengusapkan tangan sekali, baru digini kan, usapkan ke muka dulu, cukup sekali aja. Dan yang kedua itu ditepuk lagi untuk yang keduanya, baru usapkan ke tangan, tepuk lagi, tepuk lagi. Nah itu dilakukan secara tertib berurutan. Tayamum ini cuma dua anak-anak, cuma mengusap wajah sama tangan. Nah, yang membatalkan tayamum adalah sama dengan wudhu. Semua yang membatalkan wudhu itu sama dengan tayamum. Dan yang kedua itu menemukan air sebelum melaksanakan sholat. Nah, setelah anak bapak bertayamum, tapi setelah itu datang hujan, maka batallah tayamum tadi. Maka anak bapak hendaklah berwudhu. Dan yang ketiga, hilangnya alasan yang membolehkan tayamum. Contohnya tadi menemukan air sebelum melaksanakan sholat. Dan yang seperti sembuh dari sakit, kita sudah hilang sakitnya dan tayamum hilang sakitnya. Dan tayamum ini cuma berlaku untuk satu kali sholat saja. Tidak bisa dua kali sholat, wajib ya. Nah, setelah kita bertayamum, kita sholat. Nah, itu udah habis, nggak boleh kita lagi sholat untuk asar. Misalnya kita sholat zuhur bertayamum, kita nggak batal-batalkan tayamum. Tapi itu yang kesalahan itu tidak bisa, karena tayamum itu cuma satu kali sholat. Sholat apa ya? Sholat wajib. Jadi hikmah tayamum, misalnya hikmah tayamum yang pertama itu menunjukkan kemudahan ajaran Islam. Nah, hukum Islam ini fleksibel, karena kalau tidak ada air kita boleh tayamum. Kalau kita tidak bisa sholat, kita boleh duduk. Kalau tidak bisa duduk, boleh baring. Nah, itulah hukum menunjukkan kemudahan ajaran Islam itu. Dan yang kedua itu memudahkan umat Islam dalam beribadah. Yang ketiga, menjaga kesehatan dan keselamatan dan menanamkan sikap taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang fleksibel yang kata Bapak tadi kan, dan tidak memberatkan. Agama kita ini tidak ada yang memberatkan. Mudah tapi tidak dipermudah ya. Jadi apapun hukum Islam ini tidak ada yang mempersulit kita, pasti ada yang semuanya. Nah, dari penyampaian Bapak tadi, apakah anak sekalian bisa menyimpulkan apa yang Bapak sampaikan tadi? Nah, jadi Bapak simpulkan ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu tayamum adalah cara kita bersuci menggunakan debu yang suci sebagai pengganti berwudu atau mandi wajib ketika tidak ada air atau tidak mendapatkan menggunakan air. Dan menunjukkan bahwa Islam memberi kita kemudahan kepada umatnya dalam melaksanakan ibadah, mengabaikan kebersihan dan kesucian. Nah, setelah ini, kalau nih Anda sudah tahu nih cara bertayamum, seandainya nanti anak-anak Bapak ada pergi perjalanan tidak dapat air, tidak ada alasan lagi tidak sholat karena tidak ada air ya.
Karena di sini sudah Bapak ajarkan bertayamum. Pak. Sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Iya, Pak. Apapun itu namanya. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini tentang tayamum kan. Jadi Bapak akan mengasih tugas kepada Anda untuk minggu besok, yaitu bikin video praktek tayamum. Nah, berikan video praktek tayamum nanti per kelompok. Jadi presentasikan ke depan. Anda sampaikan besok setelah minggu depan bagaimana cara tayamum, niat tayamum, apa sebab-sebab tayamum. Di situ kan dibuat videonya. Nah, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, Bapak minta maaf berawal dan minta maaf kepada anak sekalian. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan bacakan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.